Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Jika pertanyaan ini diajukan kepada setiap seorang muslim, bagaimana perasaanmu dengan datangnya puasa? Pasti jawabnya akan senang. Sekarang mari kita lihat, yang benar itu senang atau butuh. Sebelum kita memastikan ini, apakah kita senang atau butuh, mari kita lihat targetnya dulu. Kita tahu bahwa puasa itu tujuannya adalah agar orang itu menjadi bertakwa. Takwa itu adalah posisi yang terbaik, posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Karena takwa ini adalah posisi yang terpenting, maka tentu saja puasa yang salah satu targetnya adalah untuk menjadi takwa, harusnya kita bukan sekedar senang, tapi kita memang butuh terhadap puasa itu. Supaya untuk bisa memotivasi diri kita dalam menjalani puasa, targetnya untuk bertakwa tadi itu, mari kita lihat bagaimana janji-janji Allah yang akan diberikan kepada orang yang bertakwa itu. Ada berserakan di beberapa ayat, diantaranya adalah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Siapa saja yang bertakwa, Allah akan memberikan jalan keluar dari problem kehidupannya. Kita tahu hidup ini adalah masalah. Kita tahu tidak mungkin orang hidup tanpa masalah. Kalau begitu, bukan masalah itu yang kita takuti. Yang kita takuti adalah ada masalah, tidak ada jalan keluarnya. Karenanya, ada satu garansi yang diberikan oleh Al-Quran. Kalau kamu takwa, aku solusinya, kata Allah. Aku jalan keluarnya. Yang kedua, warzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa, Allah akan memberikan rezeki tanpa disangka-sangka. Bapak dan Ibu, rezeki itu tidak selalu harus menggunakan sebab akibat sebagaimana sebab akibat yang wajar yang dipahami oleh banyak orang. Karena rezeki itu adalah al-'atha al-ilahi al-jari. Rezeki adalah pemberian Allah terus mengalir, dan itu atas kebijakan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, yang terpenting dari rezeki itu bukan banyak atau sedikit, tapi yang terpenting adalah apakah rezeki itu bisa mencukupi kebutuhannya. Karena itu, melalui takwa, Allah memberikan jaminan. Kalau kamu takwa, maka warzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan memberikan rezeki dari arah yang kita tidak duga, yang tidak menggunakan sebab akibat yang wajar. Dan ini pernah terjadi pada hamba-hamba yang soleh. Sebut saja Siti Maryam, bagaimana dia bisa mendapatkan makanan tidak seperti yang diberikan oleh Nabi Zakaria. Bagaimana seorang Nabi Zakaria, dia bisa mendapatkan anak padahal dia sudah usia tua. Bagaimana seorang Musa, dia terselamatkan dari situasi yang sangat berat. Artinya, Allah akan berikan solusi dari problem kehidupannya, dan Allah akan berikan kecukupan pada rezeki yang diberinya. Saatnya satu, asalkan itu adalah takwa. Yang kedua, wa may yattaqillah yaj'al min amri yusra. Siapa saja yang bertakwa, Allah akan berikan kemudahan dalam urusannya. Bapak dan Ibu, tidak ada orang yang bisa menjamin bahwa tidak ada seorang pun yang berani menjamin bahwa dia tidak pernah mendapatkan kesulitan dalam hidup ini. Kesulitan dan problem itu adalah bagian dari kehidupan itu. Karena itu, sekali lagi, bukan masalah, bukan urusan yang kita takutkan, tapi ketika yang kita takutkan adalah ketika kita menghadapi satu urusan kesulitan, kita tidak mendapatkan jalan kemudahan. Allah bilang, aku yang akan memberikan jalan kemudahan itu, asalkan kamu takwa. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dzim lahu ajra. Yang ketiga, yang keempat dan yang kelima, melalui takwa akan aku hapus dosa-dosa kalian, dan yu'dzim lahu ajra, dan melalui takwa tentu saja akan aku lipat gandakan pahalanya.
Jika kita mencermati janji Allah yang 5 ini, sesungguhnya inilah yang sesungguhnya kita butuhkan dalam hidup ini. Karena hidup ini butuh solusi dari masalah yang kita hadapi. Karena hidup ini butuh kecukupan dari rezeki yang kita dapatkan. Karena hidup ini kita butuh kemudahan dari urusan yang kita hadapi. Karena hidup ini bukan hanya di sini, kita hidup nanti di akhirat. Di akhirat kita butuh ampunan dari Allah dan kita butuh pahala itu. Kalau ini yang menjadi tolak ukurnya, maka seharusnya kita bukan saja senang dengan datangnya Ramadan, tapi kita memang butuh Ramadan harus hadir untuk mendidik kita. Mudah-mudahan kita berhasil, semoga kita bisa menjalani pendidikan rohani ini dengan baik, sehingga akan bisa mendapatkan keberhasilan, bukan sekedar kita bisa tidak makan dan tidak minum dalam waktu 1 bulan, karena itu nilai puasa seorang tidak diukur dengan jumlah, tidak diukur dengan banyak-banyak kan. Boleh jadi orang puasanya tidak lengkap karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh syarak. Tetapi meskipun dia kurang dari 1 bulan karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh syarak, itu tidak akan mengurangi kualitas dari puasanya. Karena target puasa adalah menjadikan dirinya menjadi takwa. Kalau Anda menjadi takwa, maka Anda berhak janji Allah yang 5 ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.